Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldis Bianto, NPM 23147 dari kelas D, Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Dan kali ini saya akan mempresentasikan terkait jurnal hukum asuransi yang telah saya baca dan saya akan presentasikan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu identitas jurnal yang telah saya baca itu apa. Judul jurnalnya, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, dengan judul artikel Implikasi Pasca Ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 83 jaring PUU strip XX11 jaring 2024 terhadap penerapan prinsip itikat baik yang sempurna berdasarkan pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dengan nama penulis Safiera Netanaya Putri dengan pada tahun 2025 yang terbit dalam volume 5 nomor 6 dan peringkat cinta 3. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya latar belakangnya bagaimana. Karena kita tahu ya, dalam hukum prinsip hukum asuransi itu, utmost good faith ini merupakan prinsip fundamental yang harus dijalankan dalam perjanjian asuransi. Yang dimana prinsip utmost good faith atau prinsip itikat baik yang sempurna ini apa? Jadi, si penanggung selaku perusahaan asuransi dan tertanggung sebagai nasabah atau pemegang polis ini harus masing-masingnya harus jujur pada saat memberikan informasi terkait objek yang akan diasuransikan atau produk yang akan ditawarkan, itu keduanya harus memberikan informasi yang jujur dan terbuka masing-masing. Kenapa? Karena kita tahu ya, dalam pasal 251 KUHD, terdapat celah apabila terjadi pelanggaran terkait si prinsip utmost good faith ini dapat batal, terutama oleh penanggung atau pelaku usaha asuransi di mana ia menggunakan celah ini tuh untuk menolak pemberian ganti rugi atas risiko yang terjadi oleh tertanggung dengan alasan ketidakjujuran atau suatu hal yang belum terungkap. Artinya, si pasal 251 KUHD itu meskipun memberikan prinsip itikat baik yang harus dijalankan oleh kedua masing-masing pihak, tetapi secara tidak langsung memberikan kedudukan si tertanggung ini lebih rendah terhadap si penanggungnya. Sehingga hal ini menjadi masalah apabila terjadi adanya pemberian penolakan klaim ganti rugi yang ditawarkan oleh si penanggung terhadap tertanggung. Nah, kerangka teorinya apa? Yang digunakan pertama ada teori keadilan. Kenapa? Karena kan hal ini terkait keseimbangan antara hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung, sehingga dalam perjanjian asuransi itu masing-masing pihak itu harus secara adil dan proporsional untuk memenuhi hak dan kewajibannya. Yang kedua ada teori perlindungan hukum, di mana dalam artikel ini tuh terkait si tertanggung sebagai pihak yang rentan, sehingga harus diberikan perlindungan atas hak-haknya untuk dipenuhi. Lalu teori kepastian hukum di mana untuk menguji pasal 251 KUHD yang di mana ternyata adanya celah untuk oleh si penanggung untuk melakukan penolakan klaim ganti rugi terhadap tertanggung. Nah, metode penelitiannya apa? Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif di menggunakan kajian dokumen-dokumen hukum, regulasi terkait hukum asuransi, dan putusan pengadilan. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar tahun 1945, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 terkait perasuransian, dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Lalu yang kedua, ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 83 jaring PU jaring XX11 2024 dan peraturan OJK nomor 36 tahun 2024 dan peraturan nomor 22 tahun 2023. Nah, temuan utamanya apa sih? Yang pertama, karena kita tahu ya, pasal 2151 KUHD yang terkait prinsip most good faith ini harusnya dijalankan oleh masing-masing pihak, ternyata memberikan celah terhadap si tertanggung yang posisinya lebih rendah. Dan si penanggung ini terkadang mengeksploitasi atau memanfaatkan celah ini untuk pengalihan tanggung jawab atas klaim ganti rugi yang harusnya didapatkan oleh si tertanggung. Lalu yang kedua, karena si celah yang tadi telah saya sebutkan oleh si penanggung ini dimanfaatkan, sehingga tertanggung ini tidak mendapatkan hak yang harusnya didapatkan, dan tertanggung ini menjadi korban atas ketidakadilan yang dilakukan oleh si penanggung terkait penolakan klaim ganti rugi yang harusnya didapatkan. Lalu yang ketiga, dengan adanya putusan MK nomor 83 jaring PU jaring XX11 jaring 2024 ini menyatakan bahwa pasal 251 KUHP ini ternyata inkonstitusional atau bertentangan dengan konstitusi, di mana pasal yang dilanggar adalah pasal 27 ayat 1 dan pasal 28D ayat 1, di mana harusnya
seluruh masyarakat Indonesia ini harusnya memiliki kesejajaran dan kesamaan di mata hukum ini, dalam hukum asuransi ini tuh dengan pasal 251 ternyata adanya ketidakadilan gitu. Sehingga menurut MK hal ini tuh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, ada putusan MK ini yang lalu putusan MK karena tadi inkonstitusional, artinya si penolakan klaim ganti rugi ini tidak boleh dilakukan sepihak oleh si penanggung kecuali adanya kesepakatan antara kedua belah pihak penanggung dan tertanggung untuk dibatalkan si perjanjian asuransinya maupun putusan pengadilan yang menyatakan bahwa si perjanjian itu memang bermasalah. Lalu si artinya implikasi lainnya apa? Si penanggung itu harus hati-hati dalam melakukan underwriting dan juga melakukan penyelidikan apabila memang adanya terjadi pelanggaran ini sehingga dia tidak dapat sewenang-wenang karena berkaitan dengan si POJK nomor 36 tahun 2022 23 di mana si perusahaan asuransi ini tidak boleh menggunakan kewenangannya itu secara sewenang-wenang dan penyelesaian klaim ganti rugi juga berdasarkan POJK nomor 36 tahun 2024 itu harus dilakukan secara cepat karena si tertanggung itu harus mendapat haknya secara cepat karena ia telah mengalami resiko yang terjadi. Lalu prinsip utmost good faith ini karena kesetaraan artinya harus dijalankan oleh penanggung maupun tertanggung. Lalu analisis kritisnya apa sih? Yang pertama, perusahaan asuransi ini harus hati-hati kan? Tadi telah saya sebut jelaskan karena harus hati-hati artinya perusahaan asuransi itu tidak boleh secara lalai untuk menyusun perjanjian asuransinya. Apabila terjadi permasalahan, penanggung dengan berlakunya si putusan MK yang sebelumnya menyatakan si pasal 21 inkonstitusional, kesalahan dapat ditanggung oleh si penanggung sendiri. Artinya penanggung sendiri pun harus hati-hati ya dalam melakukan underwriting maupun penyelidikan terkait adanya permasalahan dalam perjanjian asuransi yang telah dijalankan. Lalu prinsip utmost good faith yang secara seimbang ini maksudnya penanggung tertanggung harus memberikan informasi yang jujur dan terbuka terkait asuransi yang akan diberikan ataupun yang ditawarkan sehingga terjadinya keseimbangan antara hak dan kewajiban yang akan diterima nantinya. Lalu yang ketiga, si putusan MK ini juga dapat menjadi landasan untuk perubahan pelaksanaan hukum asuransi Indonesia, di mana hal ini menjadi hal penting yang perlu dipertimbangkan karena kenapa si tertanggung yang bukan pihak rentan ini pun perlu diberikan perlindungan sehingga adanya perubahan hukum atas hukum asuransi ini tuh dapat memberikan perlindungan hukum bagi tertanggung secara lebih luas. Yang keempat, ada pengawasan ketat oleh OJK. Kenapa? Karena kita tahu ya bahwa perusahaan asuransi ini akan mencari celah untuk melakukan pengalihan tanggung jawab sehingga OJK sendiri menjadikan pilar yang penting untuk penegakan hukum asuransi, terutama untuk pengawasan. Apabila adanya perusahaan asuransi yang nakal, ia dapat memberikan sanksi agar perusahaan asuransi yang nakal ini tuh dapat mengevaluasi atas tindakan-tindakannya. Lalu relevansinya dengan RPS apa? Relevansinya dengan RPS hukum asuransi ini terkait topik prinsip asuransi, terutama prinsip utmost good faith yang menjadi fondasi dalam pelaksanaan hukum asuransi di Indonesia. Nah, kesimpulannya apa? Dengan adanya putusan MK nomor 83 jaring PU strip XX11 jaring 2023 yang menyatakan dengan menutup kemungkinan atau kesempatan bagi si penanggung untuk penolakan klaim ganti rugi secara sepihak terhadap tertanggung sehingga tertanggung ini dapat mendapatkan haknya atas klaim ganti rugi yang harusnya ia dapatkan dan si penanggung juga harus secara hati-hati dalam melakukan underwriting maupun investigasi terkait pelanggaran yang terjadi atas perjanjian asuransi yang telah dijalankan. Lalu prinsip utmost good faith yang wajib dijalankan ini maksudnya keseimbangan antara penanggung tertanggung itu harus dijaga untuk menjamin si perjanjian asuransi ini dapat terpenuhi dan terlaksana secara baik. Lalu pasal 251 KUHD ini terkait si penolakan klaim ganti rugi secara sepihak ini sudah tidak dapat berlaku ya dengan ada putusan MK dan pembatalan dan penolakan klaim ganti rugi itu hanya dapat dilakukan dengan adanya kesepakatan bersama atau putusan pengadilan yang memutus memang si perjanjian asuransi itu telah terjadi permasalahan hukum. Mungkin sekian saja dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan kata atau kesalahan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.